Halo sahabat tani semuanya, selamat datang di channel review obat pertanian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang pedoman pencampuran suatu pestisida. Penggunaan pestisida secara tepat akan memberikan hasil yang maksimal dalam proses pengendalian hama pengganggu tanaman. Namun sudah menjadi kebiasaan di kalangan petani untuk mencampur atau mixing beberapa pestisida dalam sekali aplikasi. Tujuannya adalah untuk menghemat tenaga dan waktu, karena seringkali tanaman mengalami serangan insek, fungi serta bakteri patogen secara bersamaan. Pencampuran serta kombinasi pestisida yang tepat akan memberikan efikasi dan efisiensi sesuai yang kita harapkan. Sedangkan kombinasi yang tidak tepat akan menimbulkan inkompatibilitas atau ketidaksesuaian antar pestisida yang bersifat antagonis serta pemborosan biaya. Berikut ini adalah beberapa pedoman dalam melakukan pencampuran dan kombinasi pestisida agar menghasilkan efikasi dan efisiensi dalam pengendalian hama tanaman. Pertama, kenali organisme apa saja yang sering menyerang tanaman. Jika tanaman kita masih baru dan belum ada serangan hama, maka amati tanaman sejenis di sekitar yang telah terdampak oleh serangan hama tersebut. Yang kedua adalah kenali dengan baik tujuan penggunaan pestisida berdasarkan fase serangan. Apakah untuk tindakan preventif atau pencegahan, protektif atau perlindungan, kuratif dan eradikatif untuk menghentikan serangan hama atau penyakit tanaman. Yang ketiga adalah tentukan bahan aktif pestisida yang sesuai dengan target sasaran hama atau penyakit tanaman serta jangan mencampur beberapa pestisida yang berbahan aktif sama, misalnya abamectin merek A dengan abamectin merek B karena akan sia-sia dan hanya akan memperboros biaya. Yang keempat adalah kenali cara kerja suatu pestisida serta hindari mencampur beberapa pestisida dengan cara kerja yang sama. Misalnya suatu pestisida dengan cara kerja menyerang sistem saraf pada insek jangan dicampur dengan pestisida yang mempunyai sistem kerja yang sama, karena hasilnya sia-sia dan hanya akan memperboros biaya. Untuk mengetahui cara kerja suatu pestisida biasanya ada keterangan pada kemasan pestisida tersebut. Yang kelima adalah jangan melakukan pencampuran pestisida dalam konsentrasi pekatan langsung ke tangki semprot. Sebaiknya pestisida dicampurkan ke dalam ember berisi air dan diaduk rata terlebih dahulu, baru kemudian dicampur lagi dengan air dalam tangki semprot. Yang keenam adalah untuk menghindari inkompatibilitas atau ketidaksesuaian percampuran pestisida yang berbentuk formulasi yang sama, maka bisa kita lihat pada tabel berikut. Dari beberapa penjelasan yang telah kita pelajari bersama tadi, maka metode pencampuran pestisida yang sering dipakai atau dianjurkan adalah mulai dari siapkan ember berisi air, kemudian mulai campurkan pestisida berbentuk formulasi padat yang bersifat bisa basah oleh air seperti WP dan sejenisnya, kemudian diaduk rata. Selanjutnya, campurkan pestisida yang bersifat terlarut dalam air seperti SP dan sejenisnya, kemudian diaduk rata lagi. Selanjutnya, campurkan pestisida bersifat emulsi seperti EC dan sejenisnya, kemudian diaduk rata kembali. Setelah itu, bisa kita campurkan perekat atau pupuk daun kemudian diaduk sampai rata baru diencerkan di tangki semprot. Selain metode pencampuran pestisida tersebut, perlu diingat juga jangan menggunakan suatu pestisida dengan bahan aktif yang sama dan cara kerja yang sama secara terus-menerus atau berulang, karena bisa menyebabkan resistensi atau kekebalan pada hama tanaman. Sebaiknya lakukan rotasi penggunaan pestisida secara berkala dengan pedoman pencampuran pestisida tadi. Demikianlah penjelasan singkat tentang pedoman pencampuran suatu pestisida. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video kita selanjutnya.